Tottenham tekuk Crystal Palace. Neuer sudah pulih dari cedera. Garnacho terancam sanksi, begini respon Ten Hag. Lamine Yamal diambang rekor El Clasico. Jelang Piala Asia, Indonesia uji coba kontra Iran. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Tottenham Hotspur mengamankan 3 poin Liga Inggris pekan ke-10 usai menjungkalkan Crystal Palace. The Lily Whites menang 2-1 dalam laga yang digelar di Selhurst Park, London, Sabtu 28 Oktober dini hari WIB. Gol baru hadir di babak kedua. Tottenham unggul di menit ke-53 lewat gol bunuh diri dari Joel Ward. Keunggulan Tottenham bertambah pada menit ke-66 melalui Song Heung-min. Palace sendiri baru bisa mencetak gol di menit akhir lewat aksi Jordan Ayew. Kemenangan membuat Tottenham Hotspur nyaman di puncak klasemen Liga Inggris dengan 26 poin. Manuel Neuer telah pulih dari cedera panjang. Kiper veteran Bayern Munchen itu siap kembali tampil akhir pekan ini melawan Darmstadt setelah menghilang selama 11 bulan akibat cedera usai bermain ski. Asalkan tak ada sesuatu yang terjadi, dia akan bermain besok. Dia antusias, kami pun juga. Mungkin banyak orang yang berpikir demikian. Sandro Tonali dihukum larangan bermain selama 10 bulan akibat taruhan ilegal. Awalnya larangan FIGC hanya berlaku di Italia, tetapi kini resmi diterapkan secara luas. Mereka mengirimkan permintaan agar larangan itu berlaku untuk pertandingan secara global dalam kejuaraan garapan UEFA maupun FIFA, dan FIFA kini telah mengesahkan hukuman tersebut. Artinya Tonali tidak akan bermain sepak bola selama 10 tahun ke depan di semua ajang, termasuk Euro 2024 jika Italia lolos. Arsenal tak akan diperkuat 2 pemain penting, Jesus dan Partey, saat kontrak Sheffield United. Jesus harus dikeluarkan dari lapangan pada kuarter terakhir saat laga melawan Sevilla, setelah ia mengeluh merasa tidak nyaman pada hamstringnya. Mikel Arteta mengungkap Jesus mengalami cedera otot dan berpotensi absen hingga beberapa pekan ke depan. Sementara Partey, yang mengalami cedera paha saat latihan, jelang laga Sevilla juga diperkirakan akan menghabiskan beberapa minggu ke depan di meja perawatan. Penyerang Manchester United Alejandro Garnacho terancam disanksi FA karena postingan soal Andre Onana di media sosial menjelang laga derby Manchester. Pelatih Manchester United Erik ten Hag tak mau ambil pusing. Ten Hag sendiri mengisyaratkan tidak khawatir dengan ancaman sanksi kepada Garnacho. Juru taktik asal Belanda itu yakin unggahan Garnacho murni karena selebrasi dan kedekatan antara rekan setimnya. Legenda Arsenal, Paul Merson, meyakini Harry Maguire akan menjadi pembeda saat Manchester United bentrok lawan Manchester City akhir pekan ini. MU tak bisa dianggap remeh mengingat performa mereka terus membaik belakangan ini, dan Harry Maguire menunjukkan penampilan yang mengesankan di jantung pertahanan mereka. Merson meyakini Maguire akan membuat lini depan sang juara bertahan Premier League frustasi. Facundo Pellistri sebelumnya telah melakukan serangan brutal terhadap Manchester City. Pemain Uruguay itu menyatakan dengan tegas bahwa Manchester berwarna merah dan pendukung City lebih sedikit di kota tersebut. Guardiola lalu merespon hal tersebut. Saya akan berbicara dengan departemen dan menanyakan apa yang terjadi. Tidak apa-apa jika pria ini dan pacarnya mempercayai hal itu, tidak apa-apa. Lamine Yamal bisa menorehkan rekor saat bersua Real Madrid akhir pekan ini. Penggawang muda Barcelona itu dijadwalkan menjamu Los Blancos pada Sabtu 28 Oktober 2023 malam WIB. Yamal diprediksi tampil pada pertandingan ini mengingat dirinya selalu bermain untuk Blaugrana di La Liga dan Liga Champions sejak awal musim ini. Dia kini masih berusia 16 tahun. Barcelona tambah semangat mempersiapkan diri jelang laga big match kontra Real Madrid. Pasalnya, 3 pemain terbaik Barcelona yang belakangan dikabarkan cedera sudah kembali berlatih. Mereka diharapkan bisa menjadi bagian dari skuad yang akan bertemu Real Madrid akhir pekan ini. Ketiga pemain itu siapa lagi kalau bukan Lewandowski, Rafinha, dan Frenkie de Jong. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, sudah mempersiapkan cara untuk mematikan Vinicius di laga El Clasico 28 Oktober. Posisi sebelah kanan Barca disorot banyak yang meragukan kemampuan bertahan Joao Cancelo. Apalagi di posisi itu Real Madrid memiliki Vinicius. Namun Xavi meyakini Cancelo pasti mampu menghentikan pergerakan pemain timnas Brasil itu. Vinicius dan Rodrigo bermain melebar dengan sangat mudah dan itulah yang harus kami waspadai, kata Xavi.
Romelu Lukaku mungkin akan mendapatkan sambutan paling tidak bersahabat dalam karirnya. Pria Belgia itu akan kembali ke San Siro untuk melawan raksasa Inter Milan akhir pekan ini. Romelu Lukaku sempat memperkuat Nerazzurri, namun kini penggemar Inter menganggap Lukaku sebagai pengkhianat. Lukaku akan dikejutkan oleh suara bising dari 50.000 peluit. Peluit-peluit itu disebarkan oleh para penggemar berat Inter yang akan melancarkan serangan ke telinga Lukaku. Nicolo Zaniolo datang memenuhi panggilan jaksa penuntut umum di Turin untuk dimintai keterangan mengenai keterlibatan dirinya dalam taruhan ilegal. Jika nantinya terbukti demikian, Zaniolo, menurut kabar Football Italia, hanya akan didenda dan tak perlu menjalani larangan bermain, seperti yang diterima dua rekannya, Sandro Tonali dan Nicolo Fagioli. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, buka suara terkait situasi timnya jelang derby Manchester. Ia mengakui Casemiro berpotensi absen di laga ini. Kondisi Casemiro, kata ten Hag, belum 100%. Jadi MU sedang berpacu dengan waktu untuk pemulihannya. Ten Hag menyebut bahwa sang gelandang punya hasrat yang besar untuk tampil di derby Manchester kali ini. Namun ia tidak mau memaksakan ia tampil. Di media sosial, sebuah video beredar yang menunjukkan petugas parkir menilang bus tim Borussia Dortmund di Grand Parade, Tynemouth. North Tyneside Council mengonfirmasi bahwa kendaraan tersebut telah ditilang. Tetapi jika Borussia Dortmund membayarnya dalam waktu kurang dari 2 pekan, dendanya akan diturunkan menjadi 25 pound sterling atau setara Rp482.000. Dalam pernyataan yang dikutip Goal, North Tyneside Council berkata, petugas aparatur sipil negara kami wajib mengeluarkan surat tilang ketika sebuah kendaraan melanggar batas parkir yang berlaku. Timnas Indonesia dikabarkan bakal menjalani uji tanding melawan Timnas Iran dalam laga di Qatar sebelum Piala Asia 2023. Rumor tersebut dihembuskan media Iran seperti Sarpus dan Tasnim yang menyebutkan duel melawan Indonesia akan berlangsung pada awal tahun mendatang sebelum Piala Asia. Jika dirunut, maka pertandingan itu bakal terlaksana pada tanggal 6 Januari yang berjarak 8 hari dari pertandingan pertama Iran di Piala Asia 2024. Douglas Costa tidak malu-malu mengakui keinginannya untuk kembali ke Juventus dalam waktu dekat. Costa merasa masih punya cinta yang begitu besar kepada si nyonya tua. Saat ini, winger berkebangsaan Brasil itu terikat kontrak bersama klub MLS Los Angeles Galaxy. Namun, kontrak yang mengikat Costa bakal habis pada Januari 2024 mendatang. Costa siap kembali ke Juve karena salah satu alasannya kehadiran Massimiliano Allegri di kursi pelatih bianconeri. Direktur Juventus Cristiano Giuntoli bertemu agen Federico Chiesa Valli Ramadani hari Kamis untuk memulai negosiasi kontrak baru. Pemain sayap Italia berusia 26 tahun itu hanya memiliki sisa waktu kurang dari 2 tahun dalam kontraknya saat ini di Turin dan pihak klub tidak ingin memasuki bursa transfer musim panas mendatang tanpa adanya perlindungan terhadap Chiesa. Teknologi garis gawang sudah digunakan di seluruh dunia, tetapi tidak di La Liga. Berikutnya ada sistem offside semi-otomatis yang telah digunakan di Liga Champions dan Piala Dunia selama 12 bulan terakhir. Federasi Sepak Bola Spanyol kini telah mengumumkan niatnya untuk menerapkan sistem tersebut di liga-liganya mulai awal musim depan. Mundo Deportivo melaporkan, itu akan digunakan di La Liga, Segunda, Piala Super Spanyol, dan putaran tertentu Copa del Rey. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan update terkait perburuan bek tengah baru Manchester United. Bek Nice Jean-Claire Todibo yang merupakan ex-Barca dilaporkan siap untuk pindah ke Old Trafford di tahun 2024 nanti. Sang bek dikabarkan ingin kembali bermain di klub besar. Jadi, kesempatan untuk pindah ke MU ini cocok dengan ambisinya. MU akan mencoba merekrutnya di musim panas nanti ketika mereka sudah memiliki dana transfer yang cukup. Manchester City nampaknya harus bergerak cepat untuk memperpanjang masa bakti gelandang terbaiknya, Kevin De Bruyne. Pasalnya, raksasa Arab Saudi Al Nassr tengah mencoba untuk merekrutnya. Melalui akun Twitternya, jurnalis asal Italia, Rudy Galletti, mengatakan Al Nassr telah mengontak agen De Bruyne untuk menentukan kapan mereka bisa bertemu. Tim yang bermain di Saudi Pro League atau SPL tersebut sudah memiliki Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Lalu, jika De Bruyne masuk, mereka akan menjadi tim yang sangat mengerikan.
Keputusan Lionel Messi memilih MLS alih-alih Saudi Pro League sebagai destinasi karirnya tampaknya jadi inspirasi bagi penyerang Napoli, Victor Osimhen. Kalau misalnya saya berada di kondisi yang sama, saya akan pilih MLS, tuturnya dalam sebuah wawancara di Twitch. Namun, Osimhen menegaskan bahwa pernyataan itu tidak terikat dengan rumor yang mengaitkan dirinya hengkang dari Napoli. Dengan kata lain, pemain asal Nigeria ini masih lama untuk berkarir di luar Eropa. Manchester City diprediksi bakal mempertimbangkan menjual penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, jika pihak yang berminat mengajukan tawaran sebesar 80 juta pound sterling. Barcelona dan Real Madrid saat ini dirumorkan ingin merekrut Alvarez. Kontrak sang striker masih tersisa hingga 2028. Pemain berusia 23 tahun ini telah mencetak 7 gol dan membuat 5 assist dalam 12 pertandingan di Liga Premier dan Liga Champions musim ini. David De Gea mengunggah pesan misterius pada akun media sosial pribadinya setelah beredar rumor kembali ke Manchester United pada pertengahan musim ini. De Gea dikabarkan bakal menggantikan Onana yang akan tampil di Piala Afrika. De Gea merespon dengan sebuah postingan emoji berpikir di akun media sosialnya, memantik spekulasi apakah dirinya sebenarnya menanggapi rumor kepulangannya ke MU itu dengan sinis atau sebaliknya antusias. Asisten Shin Tae-yong sekaligus asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto memberi bocoran bahwa untuk laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina berpeluang alami perombakan. Perombakan bisa dilakukan, tetapi Nova menekankan bahwa hal itu tak akan mudah sebab tim pelatih timnas Indonesia bakal dengan ketat menilai pemain yang memang layak untuk dipanggil memperkuat tim merah putih. Nova menegaskan bahwa penampilan selama di Liga 1 bakal menjadi penilaian tersendiri. PSSI memastikan masih memproses dokumen Jay Itzes dan Nathan Cho Aon. Keduanya diharapkan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia mulai Maret 2024. Keduanya sempat diharapkan sudah bisa memperkuat Indonesia pada Piala Asia 2023 yang akan digelar Januari hingga Februari 2024. Tetapi, karena waktunya terlalu mepet, PSSI mengisyaratkan prosesnya bakal beres lebih lama. Untuk Jay Itzes dan Nathan Cho Aon sedang diusahakan untuk bisa bermain pada Maret tahun depan. Kalau bisa November ini lebih bagus, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!